Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41 ini menghadirkan sebuah peristiwa yang sangat mendalam, yakni Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Namun, kisah ini tidak sekedar cerita tentang mujizat penyembuhan. Kisah Injil ini ingin menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yakni bahwa Yesus adalah terang sejati yang menerangi kegelapan manusia. Dalam perjalanan hidup kita manusia, kebutaan tidak selalu berarti ketidakmampuan melihat secara fisik. Seringkali kebutaan yang lebih berbahaya adalah kebutaan hati dan pikiran, yakni ketidakmampuan untuk mengenali kebenaran, menolak terang, dan tetap tinggal dalam kegelapan kesombongan serta prasangka. Kisah Injil ini dimulai ketika para murid melihat seorang yang buta sejak lahir. Mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?"
Pertanyaan ini mencerminkan cara berpikir yang umum pada zaman itu. Banyak orang percaya bahwa penderitaan selalu merupakan akibat langsung dari dosa seseorang atau keluarganya. Logika tersebut terasa sederhana, yakni jika seseorang mengalami kemalangan, pasti ada kesalahan yang menjadi penyebabnya. Namun, Yesus menolak cara berpikir tersebut. Ia menjawab bahwa kebutaan orang itu bukan akibat dosa siapapun, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui dirinya. Disinilah Yesus mengubah cara pandang manusia terhadap penderitaan. Tidak semua penderitaan adalah hukuman. Kadang justru melalui kelemahan manusia, kemuliaan Allah dinyatakan. Apa yang tampak sebagai keterbatasan bisa menjadi ruang bagi karya kasih Tuhan. Banyak orang dalam hidup merasa buta. Buta karena kegagalan, buta karena luka batin, buta karena keterbatasan ekonomi, atau buta karena pengalaman hidup yang pahit. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa Tuhan mampu menghadirkan terang bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia meludah ke tanah, membuat lumpur, mengoleskannya pada mata orang buta itu, lalu menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa karya Tuhan seringkali terjadi melalui cara-cara yang sederhana dan bahkan tidak terduga. Tanah yang biasa diinjak manusia justru menjadi sarana mujizat. Dari sesuatu yang tampak biasa, Tuhan menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak selalu bekerja melalui hal-hal yang spektakuler. Kadang Ia hadir melalui peristiwa sederhana, kadang melalui orang-orang biasa dalam hidup kita. Yang diperlukan hanyalah kerendahan hati, ketaatan, dan iman, seperti orang buta itu yang dengan sederhana mengikuti perintah Yesus. Ketika ia kembali setelah membasuh diri, ia dapat melihat. Saudara-saudari yang terkasih, mujizat ini ternyata menimbulkan kegemparan. Orang-orang yang mengenalnya mulai bertanya-tanya. Ada yang percaya bahwa ia benar orang yang sama, ada yang meragukannya. Akhirnya ia dibawa kepada kelompok kaum Farisi. Ironisnya, justru mereka yang menganggap diri ahli agama dan penjaga hukum Taurat tidak mampu melihat kebenaran di depan mata mereka. Mereka lebih sibuk memperdebatkan fakta bahwa mujizat itu terjadi pada hari Sabat. Bagi mereka, pelanggaran aturan lebih penting daripada pembebasan manusia dari penderitaan. Disinilah terlihat paradoks yang tajam. Orang yang sebelumnya buta secara fisik menjadi melihat, sementara mereka yang merasa paling tahu tentang Tuhan justru tetap buta secara rohani. Kisah ini mengingatkan bahwa pengetahuan agama tidak selalu berarti kedalaman iman. Seseorang bisa mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi tetap gagal mengenali kehadiran Tuhan. Dan menariknya, orang yang disembuhkan itu mengalami perjalanan iman yang bertahap. Awalnya, ia hanya mengatakan bahwa Yesus adalah seorang manusia yang menyembuhkannya. Kemudian ia mulai melihat bahwa Yesus adalah seorang nabi. Akhirnya, setelah bertemu kembali dengan Yesus, ia mengakui bahwa Yesus adalah anak manusia, dan ia pun sujud menyembahnya.
Ini menggambarkan bahwa iman sering berkembang melalui proses. Jarang sekali seseorang langsung memahami misteri Tuhan secara penuh. Iman biasanya tumbuh melalui pengalaman hidup, melalui pergulatan, bahkan melalui penolakan dari orang lain. Orang yang dulunya buta itu akhirnya bukan hanya sekedar mendapat penglihatan fisik, tetapi juga penglihatan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus akhirnya mengatakan sebuah pernyataan yang sangat tajam. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang melihat menjadi buta. Pernyataan ini bukan berarti Yesus ingin membutakan orang. Maksudnya adalah bahwa pertemuan dengan Yesus selalu menyingkapkan keadaan hati manusia. Mereka yang rendah hati akan menerima terang. Mereka yang sombong merasa sudah tahu segalanya dan akhirnya menutup diri dari kebenaran. Kebutaan rohani sering muncul dari kesombongan intelektual dan religius. Perasaan bahwa diri sudah benar, sudah tahu, sudah paling dekat dengan Tuhan. Ketika hati dipenuhi dengan kesombongan seperti itu, terang Tuhan akan sangat sulit masuk. Melalui kisah ini, Yesus Kristus menegaskan identitasnya sebagai terang dunia. Terang memiliki beberapa makna mendalam. Pertama, terang mengusir kegelapan. Artinya kehadiran Yesus membebaskan manusia dari dosa, ketakutan, dan kebingungan hidup. Yang kedua, terang menyingkapkan kebenaran. Artinya, terang membantu manusia untuk melihat realitas dengan jujur. Yang ketiga, terang menunjukkan jalan. Artinya, dalam terang Tuhan, manusia akan menemukan arah hidup yang benar. Tanpa terang, manusia mudah tersesat. Tanpa terang, manusia dapat berjalan tetapi tidak tahu kemana arah yang dituju. Yesus datang bukan sekedar memberi pengajaran, tetapi membuka mata manusia agar mampu melihat hidup dengan perspektif ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mengajak setiap orang bertanya pada dirinya sendiri, apakah kita sungguh melihat atau sebenarnya masih buta? Ada banyak bentuk kebutaan dalam kehidupan modern kita. Buta terhadap penderitaan orang lain, buta terhadap ketidakadilan, buta terhadap dosa dan kesalahan diri sendiri, buta terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita merasa sudah tahu banyak tentang iman, tetapi hati kita belum sungguh terbuka terhadap terang Tuhan. Kisah orang buta yang disembuhkan mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah awal dari penglihatan rohani. Ketika seseorang berani mengakui keterbatasannya, disitulah terang Tuhan mulai bekerja. Injil Yohanes bab 9 ayat 1-41 bukan hanya cerita tentang penyembuhan seorang buta sejak lahir. Kisah ini adalah gambaran perjalanan manusia dari kegelapan menuju terang. Yesus Kristus datang sebagai terang sejati yang membuka mata manusia, bukan hanya mata tubuh, tetapi terutama mata hati. Dan terang itu masih bersinar hingga hari ini. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah terang itu ada, tetapi apakah kita bersedia membuka mata hati kita untuk menerimanya? Sebab hanya mereka yang mau melihat dengan hati yang rendah hati akan mengalami kebenaran Injil ini, yakni ketika manusia bertemu dengan Kristus, kegelapan hidup perlahan berubah menjadi terang yang memberi harapan.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.